bicara tentang Tuhan itu seperti bilangan. Tidak, kata tri itu kan tidak harus berarti 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, kan tidak harus seperti itu. Trinitas itu justru menunjukkan jumlah. Maksudnya kata tri nih, Bah. Jadi tidak tepat Allah Tritunggal. Yang lebih tepat Allah itu esa, tidak menunjukkan jumlah. Mau dijawab dulu, Pak, Bah, karena ini ada 2 pertanyaan dari Pak Donald. Sekalian. Oke, yang kedua, apakah Yesus itu telah datang sebagai Allah? Jawab ya atau tidak beserta alasannya. Terima kasih. Ya, begini loh. Sekali lagi, kita jangan bicara tentang Tuhan itu seperti bilangan. Tidak, kata tri itu kan tidak harus berarti 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, kan tidak harus seperti itu. Jadi ada yang namanya kesatuan relasi, ada yang namanya kesatuan jumlah, ya. Jadi kalau kita bicara Tritunggal itu bukan dalam pengertian jumlah, dalam pengertian jumlah yang terpisah. Gitu loh. Jadi misalnya Tuhan itu esa. Lah esa itu kan bahasa Ibrani-nya echad. Itu kan juga bilangan. Ketika kita mengatakan tri, kan itu kan 1, 2, 3. 1 kan juga bilangan. Itu Elohim echad. Tuhan itu 1. Hari pertama Yom echad, sama juga. Tapi ketika kita mengatakan satu benda dengan satu Tuhan, kan maknanya beda. Satu jiwa dengan satu bakpo kan berbeda. Salam satu jiwa, coba bayangkan satunya seperti apa. Itu kesatuan sebagai kesatuan kebangsaan, kesatuan semangat. Itu kan beda dengan satu bakso. 2 bakpao kan beda kan? Satunya benda, yang lain bicara tentang non-fisik. Maka satunya Tuhan tidak sama dengan satunya benda. Contohnya sekarang, Tuhan beserta dengan orang beriman. Berapa jumlah orang beriman di kota Jakarta? Oh banyak, ada 1 juta. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Lah berarti Tuhan yang 1 beserta dengan 1 juta orang. Apakah Tuhan jadi 1 juta? Loh enggak, Pak. Lah 1 juta ini tinggal di tempat yang berbeda-beda. Kalau terima kasih Tuhan Engkau sudah beserta kami. Kapan besertanya? Satunya tinggal di Tebet, satunya tinggal di Cengkareng, satunya tinggal di Jatinegara. Apakah pada saat yang sama Tuhan menyertai 1 juta orang? Iya, pada waktu yang sama, pada saat yang sama, di 1 juta tempat yang berbeda-beda Tuhan menyertai mereka. Apakah Tuhan jadi 1 juta? Kan tidak lah, ini harus kita luruskan. Bicara Trinitas itu metafisika. Bicara tentang jumlah manusia itu adalah matematika. Itu fisik, kelihatan. Gitu loh. Makanya kalau ini orang Kristen itu mesti belajar filsafat supaya cara mikirnya itu bisa lurus ya. Contohnya gini. Kalau menurut Aristoteles, jadi saya ngomong filsafat bukan dipertentangkan dengan Alkitab, salah kalau dipertentangkan dengan Alkitab, itu metode berpikir. Jadi kata Aristoteles, ada 3 tahap pemikiran manusia. Yang pertama, itu namanya fisik. Fisik itu gini loh, misalnya, buku ini kotak, bola ini bulat. Semua orang melihat bulat itu begini, ini fisik. Karena kita melihat dengan mata kita, indraku dengan indramu sama. Tapi ketika kita bicara, yang kedua, 5 kali 5 sama dengan 25. Apa yang kita bayangkan? 25 itu 25 manusia, atau 25 rumah, atau 25 bakpao, itu apa yang kita bayangkan? 5 kali 5 sama 25. 25 kali 5 sama dengan 100 misalnya. Itu kan nggak ada realnya, yang ada di pikiran. Itu yang namanya matesis. Karena tidak lagi ada bendanya yang ada di dunia pikir. Baru yang ketiga namanya metafisik. Di balik yang fisik. Yaitu tadi contohnya, Tuhan itu jumlahnya 1. Beserta dengan 100 orang. Pada saat yang sama di 100 tempat yang berbeda. Nah ini metafisik. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu bukan Tritunggal tapi esa. Itu tidak boleh dipertentangkan. Tapi kita mau tri itu adalah bilangan. Nah 1 juga bilangan. Tapi satunya Tuhan beda dengan satunya batu kan. Gitu lah kira-kira. 1 jiwa. Lain dengan 1 Tuhan, lain dengan 1 manusia, kan itu kan? Lihat konteksnya,
Ya, saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Yesus datang, apakah Yesus telah datang sebagai Allah? Minta dijawab ya atau tidak beserta alasannya, Bah. Firman itu telah menjadi manusia, coba dijawab. Sekarang Allah apa manusia? Firman itu telah menjadi manusia. Tetapi apakah ketika firman Allah datang ke dunia, surga kosong? Nah ini matematika lagi nih. Kita mesti bicaranya metafisika. Ya, maka kalau dalam ajaran Bapak gereja itu memang pinter-pinter orangnya ya. Bayangkan bicara di abad pertama, abad kedua kok bikin secanggih itu gitu loh. Tapi kalau orang-orang sekarang ini kan ya karena ke gereja yang dipikirkan itu lebih banyak tentang makmur fisik, ya akhirnya sulit memahami Tuhan. Ini kalau bicara tentang apa Kristus itu datang sebagai Allah atau datang sebagai manusia, jawabannya gampang sekali. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang gambar dulu Allah itu seperti apa? Nggak bisa digambar, Pak, karena Allah tidak bisa dilihat. Berarti ini wilayah metafisik, kan gitu kan? Kemudian firman itu telah menjadi manusia, ya toh? Manusia, dan diam di antara kita karena kita bisa dipotret, karena kita terikat ruang dan waktu, maka firman memasuki dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Apakah firman apakah ketika Yesus menjadi manusia pernah kehilangan keilahiannya? Tidak, ya. Seperti misalnya, satunya tubuh dan roh saya. Ketika kemudian tubuh saya cedera, roh saya nggak bisa dicederai. Tetapi roh saya merasakan penghinaan atas tercederanya tubuh saya, gitu. Jadi kesatuan hipostasis itu seperti itu, ya. Misalnya, ketika bendera Indonesia diinjak-injak oleh orang asing, apakah roh saya terinjak-injak? Tidak. Tetapi roh saya bersedih. Jiwa saya bersedih, menangis karena apa? Karena bendera itu simbol daripada bangsa saya. Ketika saya ditempeleng, yang merasakan kan tubuh saya, roh saya, karena bukan fisik ya tidak bisa disentuh oleh tangan, ya toh? Tetapi ada hubungan antara roh yang tidak kelihatan dengan tubuh saya yang bisa ditampar tadi, itu loh kira-kira. Jadi itu namanya kesatuan hipostasis antara Allah dengan firman-Nya. Jadi tidak sederhana mengatakan Allah itu esa berarti bukan Tritunggal. Nggak seperti itu. Karena ketika kita mengatakan Allah itu esa, itu juga bilangan. Kata esa itu dari bahasa Dayak, asa dua telu kan itu kan. Coba kata akad bahasa Arab, ekad bahasa Ibrani itu juga ekad, seni, ya, apa namanya, satu, dua, selisih, revi. Itu kan sama, satu, dua, tiga. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih, Bah. Lanjut pertanyaan dari Pak Anom Surahno. Mulai kapan penggunaan kata Allah dalam perjalanan agama samawi? Jika kita melihat perjalanan Sang Pencipta dalam pengenalan umat akan Tuhannya. Kata Allah dalam bahasa Arab ini maksudnya ya? Iya. Kata Allah ya. Dalam, ya? Mestinya ya, karena dituliskan kata Allah. Kata Allah di dalam bahasa Arab itu dipakai sebelum zaman Islam. Kata Allah itu kognit dengan kata Ibrani Eloh, Elohim, ya, atau kognit dengan bahasa Aramaik Elah, Allaha. Nah, itu kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al itu the definite article, ilah itu sembahan. Jadi al-ilah artinya dia sembahan yang satu-satunya. Nah kemudian dari data-data prasasti-prasasti sebelum zaman Islam, itu kata Allah sudah muncul. Misalnya di dalam prasasti Jabat tahun 512, prasasti Umul Jimal. Umul Jimal tidak mengandung kata, Umul Jimal kedua ya, itu kata-kata Allahu Ghafara li ulaih, Allah mengasihi ulaih. Kalau dalam prasasti Jabat itu al-ilah. Jadi ada ungkapan bismi al-ilah, demi nama Allah. Kemudian ketika konsili Efesus itu ada seorang uskup dari Elusa yang datang pada konsili itu, dan konsili itu dilaksanakan tahun 431.
namanya adalah Abdelas. Dan kata Abdelas itu adalah bentuk Yunani atau pengejaan Yunani dari Abdullah yang artinya hamba Allah. Seperti misalnya kata Harits dalam bahasa Arab dieja dengan ejaan Yunani dengan kata-kata Aretas. Aretas itu wali negeri yang menangkap Paulus itu. Itu kan nama Arabnya Harits, diyunanikan jadi Aretas. Abdullah diyunanikan jadi eja dengan huruf Yunani jadi Abdelas misalnya. Jadi itu sebelum zaman Islam. Bahkan bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya juga Abdullah, artinya hamba Allah, ya. Itu dari sudut pandang gramatika, dari sudut pandang sejarah. Dari sudut pandang gramatika saya kira penafsir-penafsir besar Islam maupun itu ahli-ahli dari kalangan orientalis maupun orang Kristen semua sepakat bahwa kata Allah itu sifatnya netral, tergantung agama apa yang memakai. Bahwa di Indonesia kata Allah itu dibawa seiring dengan munculnya agama Islam itu betul. Tetapi artinya sebelum itu Islam juga sama-sama berakar dari masyarakat Timur Tengah yang lain, antara lain orang Yahudi dan orang Kristen. Nah kita misalnya sekarang sampai zaman dulu sampai zaman sekarang pun di Israel itu misalnya ada kampanye orang-orang Yahudi dari kelompok namanya Chabad itu menerjemahkan 7 hukum Nuh yang dalam bahasa Ibrani disebut Sefa Misfot bin Noah, itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai Asaku wasaya abnanu. Itu hukum yang salah satu aturan yang pertama itu Abu Dasarah diterjemahkan ibadatul asnam, lalu diberi makna al-iman billah, iman kepada Allah, atau al-iman bi ilahin wahid. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani emunat BL-ehad, ya, iman kepada satu L yang esa. Jadi dari zaman sebelum Islam sampai sekarang tidak ada halangan apapun kata Allah itu dipakai bahkan oleh kalangan Yahudi modern sekarang ini. Nah kemudian istilah itu dipakai baik oleh penyair-penyair Arab pra-Islam seperti misalnya syairnya Yahya bin Adi, syairnya Umayyah bin Abi Shalid, itu kan jauh bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Tapi yang sebelum zaman Islam tadi misalnya saya tunjukkan tentang data peserta konsili Efesus, kemudian dokumen-dokumen dari prasasti tadi. Ya saya kira itu ya. Terima kasih Mas Anum. Ya, kita lanjut, Mbak. Pertanyaan dari Pak Geoffrey Mulyanton. Shalom Pak Bambang, bagaimana cara memberikan penjelasan Tritunggal yang tepat dan mudah dimengerti saat berjumpa dengan kalangan kaum Wanes? Dan apakah dampaknya jika seseorang tidak mengimani Tritunggal namun mengimani Wanes? Terima kasih. Saya itu kalau lihat kalangan Kristen sekarang terus terang bingung. Wanes itu apa sih? Saya bingung saya. Itu makhluk muncul tahun berapa itu? Itulah orang yang berpikir yang namanya ahistori. Orang yang berpikir ahistori itu berpikir ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tidak ada Jokowi sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Soeharto, sebelum ada Gus Dur, Mega, dan SBY. Jadi mikirnya mesti harus runut itu loh. Nah, Wanes itu munculnya tahun berapa? 1900 sekian. Ketika gereja sudah berlangsung 1900 tahun. Nah, antara tahun 33 sampai munculnya Wanes itu isinya apa dunia ini? Makanya cara mikirnya itu saya harus dikatakan, Bapak ini Tritunggal atau Unitarian? Sejak kapan gereja ada Unitarian? Unitarian itu kan di bawah Michael Servetus dari abad pertengahan. Jadi saya terus terang, saya ini ya disebut ortodok ya memang ortodok, tetapi pikiran saya kan selalu sedapat mungkin saya ingin berpikir bukan hanya kontekstual, tapi juga berpikir secara historis. Berarti ada kesinambungan gitu. Nah, kelemahan Wanes, menurut saya bukan hanya kelemahan, itu kesalahan fatal. Itu tidak bisa membedakan antara yang fisik dan non-fisik tadi. Gitu. Lalu Tuhan kok disamakan dengan tubuhnya Kristus sebagai manusia, kan beda itu.
Oh jelas anak laki-laki yang dilahirkan itu namanya Yesus. Jadi Yesus itu nama anak laki-laki. Di mana Tuhan punya jenis kelamin. Karena Allah itu roh tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka tidak mungkin kalau Allah itu identik dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia gitu loh. Jadi contohnya gini, kalau pikiran saya menjadi buku, pikiran saya ini kan sifatnya kan metafisik. Coba gambaran pikiran kan nggak bisa. Tapi ketika menjelma menjadi buku, nggak bisa dong pikiran saya dibatasi dengan kertasnya buku saya, gitu loh. Itu harus clear dulu itu. Terus kedua, tidak bisa membedakan antara Tritunggal secara ontologis dengan pernyataan Allah yang Tritunggal. Pernyataan Allah secara pernyataan Tritunggal itu gini misalnya. Ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga, engkaulah anakku yang kukasih. Nah ini kan tiga yang terpisah. Ya tak? Ini kan tiga yang terpisah. Nah itu kan pernyataan Tuhan yang terpisah. Itu contoh misalnya. Ya. Yang dibaptis itu kan Yesus yang punya fisik. Sementara Allah itu roh yang tidak punya fisik. Ya kan? Yang dalam rupa burung merpati itu adalah teofani Roh Kudus. Bukan merpati itu adalah Roh Kudus. Lah kalau merpati itu Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng akhirnya. Benar apa tidak? Ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu teofaninya Roh Kudus ketika dia mencurahkan Roh Kudus itu loh pada saat hari raya Pentakosta. Tapi kan tidak berarti kalau ada lidah api itu sama dengan Roh Kudus. Karena itu adalah teofani atau penampakan Roh Kudus. Jangan-jangan kalau ada rumah kebakar, Roh Kudus membakar rumah. Kan tidak seperti itu. Jadi ingat, yang kelihatan terpisah itu tubuh fisik, yaitu tubuh inkarnasi Sang Kristus, anaknya Bunda Maria. Yang kelihatan seperti burung merpati, teofaninya Roh Kudus. Lalu suara Allah di surga. Lah kenapa kalau ke surga kita menengok ke atas? Ya kan tidak mungkin ke surga menengok ke bawah. Kalau menengok ke bawah itu Antareja kalau dalam wayang itu kan. Itu ketika Yesus naik ke surga, kenapa naik? Ya karena satu-satunya gambaran kemuliaan itu kan di atas. Kan tidak mungkin dikatakan, maka berangkatlah Yesus ke surga. Terus dari sebelah selatan ke sebelah utara, kan ya mungkin. Itu utara mana? Kayaknya kan nyemplung ke laut nantinya. Kan gitu kan. Mari kita memahami Tuhan dalam bahasa metafisik. Meta itu dibalik yang fisik, gitu loh. Saya kira itu. Jadi cara yang mudah seperti apa? Menggambarkan Tritunggalnya seperti kita ini. Kita ini ada pikiran kita, ada roh kita. Nah, kalau manusia keberadaannya kan tubuh. Kalau Tuhan kan non fisik, makanya disebut Allah itu roh. Bukan berarti Allah itu Roh Kudus. Allah itu roh, Allah itu non fisik. Kalau manusia kan fisik, makanya tubuh, jiwa, dan roh. Sederhana lagi, Pak. Ya tidak bisa kalau sederhana lagi. Kalau dikatakan sederhana, tubuh, jiwa, dan roh. Mau sederhana lagi. Coba, ketika ngomong tubuh, bisa dipotret. Ya toh? Menghadap ke utara bisa dibedakan, menghadap ke selatan, jongkok bisa dibedakan dengan berdiri. Tapi ketika bicara tubuh, jiwa, dan roh, roh itu seperti apa? Coba digambar, ya nggak bisa sederhana. Orang gambar roh aja nggak bisa, apalagi Tuhan kan gitu kan. Sistematik berpikirnya. Jadi itu. Jadi kenapa saya dengan Yohanes itu nggak ngerti saya. Ini yang dicari apa? Ibarat orang belajar belum selesai, sudah manggung duluan. Itu persoalannya. Maka pahami dulu ya, apa itu bukan sekedar membaca Alkitab harafiah. Cara berpikir, metodologi berpikir kita harus jelas. Yang kita pikirkan ini bukan matematika, bukan biologi, bukan fisika, tapi metafisika. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya dari tadi kan saya sampaikan, orang secara bahasa tidak salah mengatakan bahwa Kejadian pasal 1:26 itu Tuhan bicara dengan sidang ilahi. Betul, secara gramatika tidak menyalahi. Karena baiklah kita jadikan itu kan bukan berarti malaikat diajak menjadikan kemudian berbagi kuasa dengan malaikat secara gramatika. Toh ayat 20 mengatakan maka diciptakan oleh Allah, yang menciptakan Allah. Tapi ingat-ingat kata saya,
Ketika Tuhan menciptakan bumi, langit, malaikat sudah diciptakan duluan, makanya malaikat diajak ngomong. Tapi waktu malaikat diciptakan, terus Tuhan ngomongnya sama siapa? Coba ini aja, diulang-ulang terus, direnungkan terus, lebih-lebih kalau tengah malam, ya, sambil minum kopi, direnungkan terus. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan malaikat. Ketika menciptakan alam semesta, Tuhan ngajak diskusi dengan malaikat. Oke, dianggap benar aja lah itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan ngomong sama siapa? Coba renungkan itu. Nanti akan ketemu bagaimana memahami Tuhan dengan logika yang benar gitu loh.